Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Wiwin Sugiyarti, dalam mata pelajaran Prakarya Kerajinan. Prakarya kerajinan, di mana kata prakarya diambil dari dua suku kata, yaitu pra dan karya. Yang mana arti dari kata pra bermakna belum, sedangkan kata karya bermakna hasil kerja. Disimpulkan, prakarya adalah sebuah hasil kerja yang belum jadi karena bentuk prakarya masih berupa prototip atau form of concept. Dengan kata lain, prakarya adalah kerangka dari kerajinan tangan yang belum memiliki hasil akhir. Sedangkan manfaat dari prakarya adalah merupakan pekerjaan tangan yang memiliki manfaat bagi masyarakat, khususnya siswa di sekolah. Manfaat kegiatan prakarya yaitu dapat melatih siswa untuk berkreasi mengelola barang-barang bekas yang tidak terpakai atau semula tidak ada nilainya berubah menjadi barang yang bernilai seni. Adapun manfaat prakarya diantaranya yang pertama, menumbuhkan sifat inovatif dan kreatif. Kedua, meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Ketiga, melatih skill atau keterampilan sejak kecil agar berguna bagi masa depan. Yang keempat, melatih anak sebuah kesabaran dan berpikir praktis. Dan yang terakhir adalah menyeimbangkan otak kanan dan kiri. Adapun tujuan dari prakarya, yang pertama meningkatkan daya cipta dan kewirausahaan, yang kedua memfasilitasi peserta didik mampu berekspresi kreatif melalui keterampilan teknik berkarya ergonomis, teknologi, dan ekonomis. Yang ketiga, melatih keterampilan mencipta karya berbasis estetis, kemudian artistik, ekosistem, dan teknologi. Yang keempat, melatih memanfaatkan media dan bahan berkarya seni dan teknologi melalui prinsip ergonomis, higienis, tepat, cekat, cepat, ekosistem, dan metakognitif. Sedangkan yang terakhir atau yang kelima, menghasilkan karya jadi maupun apresiatif yang siap dimanfaatkan dalam kehidupan, maupun bersifat wawasan dan landasan pengembangan afrokreatif terhadap teknologi yang baru dan teknologi kearifan lokal. Berikut contoh prakarya. Yang pertama itu ada bingkai foto dari ranting. Jadi selain dari ranting juga bisa ditambahkan dengan daun atau bunga kering gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada kipas dari daun kering. Yang ketiga ada tempat pensil dari botol plastik. Itu biasanya kalau dari botol plastik kemudian dikasih hiasan. Kemudian gambar yang terakhir itu adalah tas jinjing dari kertas koran. Selain kertas koran juga bisa dari kertas yang lainnya atau plastik. Untuk selanjutnya, karena kita berdomisili di daerah Kalimantan Selatan, maka kita akan membahas aneka produk kerajinan Nusantara yang ada di Kalimantan Selatan. Contohnya itu ada kerajinan lampit rotan, kain sasirangan, sapu ijuk, tas purun, batu akik, sulam air guci, batu intan, kopiah jangang, hingga arguci. Ya, berikut contoh lampit rotan ya. Berikut contoh kain sasirangan, di mana kain sasirangan ini ciri khasnya Kalimantan Selatan. Kemudian Kalimantan Selatan itu terdiri dari beberapa kabupaten, di mana setiap kabupaten itu memiliki ciri khasnya masing-masing dalam pembuatan sasirangan. Kemudian ini contoh sapu ijuk. Sapu ijuk itu berbeda dengan sapu lidi yang sering kita temukan. Berikut contoh tas purun. Untuk sekarang itu tas purun sudah mulai digemari oleh
banyak kalangan karena tas purun itu ada yang dihiasi dengan sulam pita, sulam manik, ada yang dipadu-padakan dengan sasirangan juga. Jadi itu menambah harga ekonomis pada tas purun. Sedangkan berikut adalah contoh dari batu akik ya. Berikut adalah contoh air guci, di mana air guci itu adalah kain yang dihiasi oleh manik-manik ciri khasnya Kalimantan Selatan yaitu Banjarmasin, di mana kain ini sering kita temukan digunakan pada baju adat daerah Banjarmasin yang bisa digunakan untuk baju adat menikah gitu ya, pernikahan, bisa juga menggunakan baju adat untuk tari. Kemudian ini adalah contoh dari kopiah jangang, ciri khasnya Banjarmasin. Setelah kita membahas produk-produk kerajinan ciri khas dari Kalimantan Selatan, kita akan beralih ke produk kerajinan tanah bumbu karena kita berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu. Banyak juga produk kerajinan yang berasal dari tanah bumbu. Salah satu contoh produk kerajinan ciri khasnya tanah bumbu yaitu adalah tenun pagatan, di mana tenun pagatan ini dibuat oleh masyarakat yang berdomisili di daerah Pagatan. Berikut contoh tenun pagatan, di mana kain pagatan ini bisa dibikin menjadi baju, gaun, alat-alat kerajinan ya seperti tempat tisu gitu ya, selendang dan yang lainnya. Adapun sejarah dari tenun pagatan, kain tenun tradisional ini berasal dari Bugis Pagatan atau terkenal dengan tenun pagatan, di mana dibawa oleh para pendatang suku Bugis Wajo ke Pagatan. Tenun pagatan itu muncul bersamaan dengan kedatangan para perantau Bugis pada pertengahan abad ke-18. Adapun jenis tenun pagatan, yang pertama itu disebut dengan jenis songket atau sobe. Yang kedua ada jenis tenun ikat atau bebe. Kemudian jenis panji dan yang terakhir itu jenis sarung kotak-kotak biasa. Adapun bahan pembuatan tenun pagatan itu diantaranya yang pertama ada benang. Benangnya ada benang tenun, benang sutra, benang samarinda, benang Singapura, dan benang biasa. Yang kedua itu ada pewarnanya, di mana bahan pewarnanya itu ada yang tradisional dan yang buatan. Kalau yang tradisional itu seperti kesumba atau nila, dan ada juga daun dari tumbuh-tumbuhan yang nama daunnya adalah kabuau. Kemudian kalau dari pewarna buatan itu adalah wantek. Kemudian bahan yang ketiga itu adalah bahan pengawet, di mana bahan pengawet tradisional itu yaitu buah nyiur atau yang kita kenal dengan buah kelapa. Tapi yang masih muda beserta kulit jambu mete. Sedangkan nilai tenun pagatan itu terdiri dari 3. Yang pertama ada nilai ekonominya, yaitu sebagai sumber penghasilan tambahan masyarakat Pagatan selain mata pencarian pokoknya yaitu pelaut. Yang kedua itu ada nilai budayanya, di mana tenun pagatan ini merupakan warisan budaya yang bernilai tinggi. Dan yang ketiga memiliki nilai sosial, di mana nilai sosial yaitu sebagai ciri khas kebudayaan para perantau Bugis di Kalimantan Selatan. Setelah selesai kita membahas apa itu tenun pagatan, selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa tugas, silahkan dikerjakan secara berkelompok, di mana untuk menjawab tugas tersebut materinya setelah Ibu berikan. Jadi nanti silahkan membuka referensi yang telah Ibu berikan untuk mengerjakan tugas yang pertama itu apa saja sih peralatan pembuatan tenun pagatan beserta prosesnya, kemudian cara pembuatannya, serta nanti silahkan kalian mendesain atau menggambar satu produk dari tenun pagatan. Nanti boleh mencari referensinya menggunakan HP. Ya, itulah materi kita pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.